Kamu yang bilang jangan pilih-pilih, nggak ada yang sempurna. Jangan yang sempurna kali, sempurna menurut kamu yang kayak mana? Ya, padahal yang orang butuh itu cuman yang dia siap secara mental, ya, secara emosional, ya. Dia udah tahu nih kenapa dia harus menikah gitu ya. Dan dia ketika misalnya punya anak, dia tahu nih apa hak-hak anak, kewajiban anak, kebutuhan anak, sandang, pangan, papan, itulah cuman sistem regulasi emosinya sempurna yang kayak mana. Terus yang kosong-kosong yang kayak mana yang harus ditoleransi. Ini gak curhat segini ya. Ibaratkan dari 1 sampai 10 ya. Ada nomor-nomor yang manusia-manusia bisa toleransi, ada yang gak bisa toleransi. Memang dalam hidup ini tidak ada yang sempurna. Kosong 2 nomor gak apa-apa, bolong 2 nomor gak apa-apa. Itu kalau bolong semua, karena gini ya, aku banyak diskusi dengan teman-teman yang usianya itu udah 25 ke atas ya. Ada yang udah 30, ada yang 35, 30 sampai 35, dan ada yang lebih ke atas lagi. Dan ada yang belum menikah kayak gitu. Padahal memang yang mereka temukan kandidat orang yang mau diajak hidup bersama ini, padahal mereka cuma memberikan kriteria pondasi doang. Dia siap secara fisik, finansial, ekonomi, tuh kan materi, dunia apa ilmunya gitu. Itu cuman padahal. Tapi memang pondasinya itu ada yang kosong, nggak bisa ditoleransi. Kayak mana cara menoleransi orang yang nggak mau belajar cara mendidik anak? Kayak mana cara menoleransinya? Kayak mana cara menoleransi orang yang bekerjanya nggak semangat, kadang enggak, hari ini kerja besok enggak. Kayak mana cara menoleransi emosi yang belum selesai? Jangan tinggi kali kriteria, padahal kriterianya nggak tinggi, cuma butuh 4 itu tadi ya, fondasi itu tadi. Tapi memang nggak ada kayak gitu. Memang gimana ya, memang kamu nggak punya gitu loh. So kenapa kita harus memaksakan? Bukankah kita lebih baik menunda dulu, ya kan, sampai menemukan yang tepat? Karena kan menikah melahirkan manusia baru, yang manusia itu adalah amanah yang harus diperlakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang kita harus effort nih untuk amanah yang kita dapat nih. Kita harus cara mendidik dia, memberikan kasih sayang dia, bahasa kasihnya harus kita pahami, kepribadiannya harus kita pahami. Terus ya, satu kewajiban orang tua itu memberikan pendidikan, memberikan ilmu, nah gitu. Sanggup nggak kayak gitu? Kalau nggak ada kriteria itu kayak mana? Kayak mana mau jalanin aja dulu. Kita memang nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana ketika menikah nanti, karena kita belum ada di situ. Dan kita memang semempersiapkan apapun kita, memang kita nggak akan tahu apa yang di depan karena belum dihadapin kayak gitu. Tapi ya, Allah nggak pernah minta pertanggungjawaban apa yang orang lakukan ke kita di luar sana. Tapi Allah minta pertanggungjawaban kita, ya, respon kita terhadap suatu peristiwa, suatu keputusan yang kita buat. Ketika kita mau menikah, itu artinya kita udah siap. Dan Allah minta pertanggungjawaban itu. Gimana kita memperlakukan istri kita, gimana kita memperlakukan suami kita, gimana kita memperlakukan anak kita, orang tua kita, mertua kita, semua diminta pertanggungjawaban. Tapi perbuatan mertua kamu ke kamu, perbuatan suami kamu ke kamu, itu kamu nggak diminta pertanggungjawaban, tapi pertanggungjawaban kamu yang kamu gimana yang diminta pertanggungjawaban adalah perbuatan kamu terhadap sesuatu, ya, action kamu terhadap sesuatu, bukan perbuatan orang lain terhadap kamu. Jadi perbuatan orang lain terhadap kamu jangan pusingin tuh perbuatan kamu ke orang. Udah sesuai nggak standar Allah, udah yang Allah mau nggak? Jangan salah, semua dipertanggungjawabkan.